Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD ya, atau di gold ya. Oke, kita mulai dari time frame di daily. Kemarin di time frame daily ini meneruskan penurunannya, jadi muncul candle bearish ya, dan dia sudah nge-break dari previous day low di hari sebelumnya, di hari Jumat. Dan hari Senin ini pergerakan kemarin itu lumayan ya, sekitar 318 pips atau $31 per troy ounce. Kemarin itu dailynya itu di high-nya di 2628.19, kemudian low daily-nya di 2596.11 dan ditutup di 2606.24. Oke, ini sudah ada breakout ya, jadi kita akan pindahkan untuk batas breakout di daily-nya di sini di harga 2596.14. Itu akan menjadi batas breakout untuk hari ini. Dan kita pindahkan untuk batas breakout atas previous daily high-nya di harga 2628.19. itu menjadi batas previous daily high. Nah, hari ini akan kemana arah harganya? Coba kita akan lihat di time frame yang lebih kecil ya nanti ya. Nah, di daily-nya ini sebenarnya juga masih dalam area inside bar di hari Rabu ya, di minggu kemarin. Itu batas breakout untuk inside bar-nya di antara harga 2651.80, batas bawahnya di angka 2581.48. Nah, itu area-area yang kita batasi di area di daily-nya ya. Kemudian kita akan coba turunkan time frame-nya di time frame di H4. Time frame di H4 masih dalam area akumulasi ya. Ini masih sideways ya. Akan tetapi untuk arah harganya ini menuju ke bawah, karena untuk struktur secara smart money, market structure-nya itu adanya change of character ya. Di sini menjadi valid high dan ini menjadi valid low di sell side liquidity di harga 2536.89. Itu yang akan dituju untuk kelanjutannya ya. Selanjutnya akan menuju ke area sana seharusnya. Nah, semalam juga ada rilis data, cuman tidak terlalu signifikan, tapi ya itu membuat harga emas ini cukup bergejolak ya. Di H4-nya seperti itu. Coba kita turunkan di H1. Di H1 kemarin malam saya nge-sell dapat sekitar 130 pips ya, saya taking profit, tapi sebenarnya lebih dari itu ya turunnya. Itu saya dapat harga itu, saya setup itu di Owanda ya. Di Owanda itu saya dapat, nah nih ada change of character ya. Ini saya hidden dulu ya, untuk ada Fibo Musang ya. Nah, di sini saya melihat adanya break ya, di time frame kecil ini di break. Kemudian saya ambil ancang-ancang posisi sell itu di area supply di sini ya, di 2621, dan ini ke trigger semalam itu turun sampai sekitar running 2400-an ya. Tapi sebenarnya target sebenarnya itu untuk setup saya ini di area demand-nya di sekitar 2588.384 atau sekitar 327 pips ya, atau $32 per troy ounce. Nah, semalam saya mendapatkan setup ini, terus saya perkuat dengan Fibo Musang ya. Di H1 ini ada initial break ya. Ada initial break. Ini saya hidden dulu biar tidak terlalu semrawut. Nah, di sini menjadi initial breaknya ya. Kemudian setup Fibo Musang ini ngebreak bearish ya, bearish engulfing
ini menjadikan size of character di struktur internalnya ya, karena kalau di internalnya ini kan tadinya menjadi break of structure. Nah, kemarin saya dapat buy, kemudian ini saya dapat sell, itu kemudian saya entry 3 kali di sini ya, saya dapat dari sini, kemudian ketika muncul Fibo Musang saya entry lagi gitu ya. Ini menjadi initial breaknya dan close candle untuk di H1 ini ya. Ini sebagai breakernya saya ambil di close candle, kemudian taruh ke wicknya atas Fibo Musang. Nah, persis di area retrace ya, di 618 itu di 2612.866 untuk retrace yang keduanya. Nah, ini sudah memasuki taking profit wajib ya. Nah, jadi dapat di Fibo 1618 itu di 2596.866. Itu untuk target pertama menggunakan Fibo Musang. Jadi bisa dipastikan untuk Fibo Musang ini berhasil ya untuk setup kali ini, paling tidak at least sampai TP wajib. Nah, untuk arah harganya nanti kemana kita akan perjelas ya, kita akan jelaskan. Kita coba hidden dulu ya. Jadi ini nampak jelas ada yang kompresi ya. Ini seperti nampak sebuah kompresi. Ini kan sebuah kompresi. Maka dia akan menuju area ini kan order block, ada fair value gap. Kita akan coba cari konfirmasi entry-nya itu di area sini ya. Di sini akan menjadi area entry-nya. Oke. Di situ kita akan coba lihat di area order block sini, area harga 2623.047 sampai 2615.666. Itu untuk area sell limit kita. Bisa mencari konfirmasi entry itu di paling enggak di M5 ya. Kita akan mencari konfirmasi entry bila mana ada chart pattern ya, misalkan ada trend down atau bearish engulfing lagi, kita akan masuk lagi di area tersebut. Untuk target yang paling dekat ya di sini di harga 2596.176 ya. Ini rewardnya juga lumayan nih. Kalau kita pakai H1 order block, kita akan mencari target sekitar 193 pips ya, dengan resiko sekitar 78. Itu hampir 1/3 ya. Tapi sebenarnya kalau mau dilanjutkan ya, menggunakan Fibo Musang tadi targetnya masih jauh ke bawah, tapi ini ditahan, ada area demand, kita juga harus waspada. Di sini pasti akan ada reaksi ya. Akan ada reaksi di area demand bawah ini antara 2588.34 sampai 2580.274 ya. Jadi ada dua area yang kita akan tandain untuk hari ini. Dan hari ini adalah hari terakhir di tahun 2024. Yang mudah-mudahan untuk tahun depan kita mendapatkan profit yang lebih bagus ya daripada tahun ini ya. Terima kasih buat para subscriber. Tahun ini sangat berkah buat kita ya, alhamdulillah. Dan saya ucapkan selamat tahun baru di 2025. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, murah rezeki, kesehatan jasmani maupun rohani. Dan tentu saja di trading kita akan menjadi lebih baik ya. Tentu saja nggak cukup hanya sebuah technical, tapi kita juga harus mempelajari atau memperkuat secara money management atau cash management ya. Itu kuncinya untuk sukses di dunia trading ini, di dunia industri financial market. Kita harus tetap mempertahankan yang namanya hitung risiko. Jadi menyesuaikan risiko kita dengan equity kita masing-masing. Nah, di sini kita akan coba cari setup sell ya. Ini menjadi 3 inside down, atau kita akan cari setup di sini menjadi setup buy. Ya, ini dua area yang akan kita tandain menjadi area entry kita ya. Ya, ini area masih sangat terbatas, jadi bolehlah kita cari dua area ini, jadi masih bisa kita lihat untuk ke depan. Nah, itu di H1 ya. Coba kita akan cari di M30. Ini sudah ada reaksi. Kita akan coba cari M30.
M30 coba satu dulu ya, tadi kita di order block H1 kita tandain. Ini sudah direspon, kita hapus. Sekarang area ini menjadi area order block. Kita pindahkan ke M30. Nah, di M30 di internal structure-nya ini untuk eksternalnya belum ambil inducement ya, belum ambil inducement. Cuman di internal structure-nya ini sudah ada break, change of character ya. Jadi ini ada break of structure boss bullish, kemudian the break menjadi change of character di internal. Di M30 belum ada tanda. Di M15, di M15 sudah ada ini ya, sudah ada di bawah ini sudah menjadi low valid karena ini sudah ada pullback. Nah, ini pullback dan sebuah pullback ya. Ini pullback dan ini sudah diambil, maka itu menjadi sebuah inducement. Kita tandain ya, inducement. Internal di menit 11. Nah, kalau dari area sini sebenarnya area sell yang paling bagus tuh masih di area atas ya. Jadi di sini kita akan cari benar-benar cari konfirmasi. Kalau tidak ada konfirmasi ya kita nggak entry untuk sell lagi ya. Tapi ini semalam saya sudah taken profit. Buat teman-teman yang masih hold ya bisa posisi stop lossnya di BEP atau di SL Plus ya. Ini sih lebih, saya melihatnya kecenderungannya ini sebuah liquidity. Manakala liquidity ini akan di break, maka akan lanjut penurunannya. Kayaknya nggak sampai atas sana sih, ini akan lanjut turun. Saya lebih lihatnya seperti itu ya. Ini masih kompresi ya, masih kompresi ya. Tadi kalau misalkan kita lihat dari struktur yang di sini, ini kan juga ada bos ya, ini juga bos nih. Coba kalau kita dari sini kita lihat ya, persis di area 79 itu di 2617, di OT-nya 2614. Itu sekitar pips. Oke lah. Oke, untuk gold kita sudah ada plan ya untuk hari ini. Ya mudah-mudahan planning kita ini berhasil dan teman-teman saya doakan mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Ya, buat yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship juga silahkan klik link di deskripsi. Untuk channel Telegram gratisnya silahkan klik link di deskripsi. Untuk join di Telegram grup diskusi free-nya silahkan chatting admin dulu biar kita mendapatkan approval atau kita verifikasi dulu ya. Oke, itu untuk di gold. Kita coba lihat di indeks dolar. Nah, di indeks dolar coba kita di time frame 4 jam dulu ya. 4 jam untuk daily-nya. Oke, daily-nya masih inside bar sekarang. Tapi ini nampak jelas adanya sebuah kompresi ya. Ini dia lagi turun. Nah, dia ada kompresi trendline ya. Ini kalau di pattern sebuah bullpenan. Jadi manakala memang dia berhasil break secara impulsif, maka area yang akan dituju itu sini ya, sekitar 109.434 itu area yang akan dituju untuk kenaikannya untuk si indeks dolar. Ini sudah udah ambil liquidity dia, udah ambil liquidity, maka kalau SMC-nya sih sebenarnya di sini. Nah, dia akan ke demand dulu.
Jadi ada dua area, tapi arahnya ke atas ya. Ini menjadi demand. Jadi ada misalkan dia break atas maka dia lanjut naik, tapi kalau misalkan dia break ke bawah maka di sini akan reaksinya tetap akan naik ke atas ya, karena ini sebuah demand order block ya. Ini lumayan, ini sebuah demand, ada impulsif bullish, kemudian tentunya biasanya ini harga akan memberikan respon yang sesuai. Nah, untuk indeks dolar seperti itu ya. Jadi masih area akumulasi, mana yang di break terlebih dahulu. Seandainya dia break ke bawah ambil demand, maka dia tetap akan ke atas. Tapi kalau misalkan dia break ke atas tanpa ambil demand yang di bawah, maka dia akan meneruskan kenaikannya menuju rally-nya ya. Oke, jadi untuk hari ini plan kita seperti itu ya. Tidak ada news impact yang signifikan untuk hari ini, hanya medium impact, jadi kita tidak perlu bahas. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.